Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan kasih pengumuman tentang hasil akhir seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2024 periode 1. Jadi ini nanti akan disampaikan tentang hasil akhir seleksi dan juga persyaratan apa saja, dokumen kelengkapan apa aja yang diupload ketika sudah dinyatakan lulus. Nah, ini pengumumannya berdasarkan nomor 06-P3K-P3K-teknis-12 Romawi -2024. Ini langsung saja kita lihat di sini. Dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut. Nomor 1, hasil seleksi kompetensi P3K BKN tahun anggaran 2024 periode 1 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan lampiran 2 pengumuman ini, yaitu lampiran 1 ringkasan hasil seleksi kompetensi, kemudian yang kedua rincian hasil seleksi kompetensi. Kemudian nomor 2, maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut. Jadi nanti di sini ketika muncul pengumuman tentang kelulusan hasil seleksi kompetensi teknis P3K tahun 2024, kode-kodenya ada beberapa. Yang pertama adalah kode L. Nah, ini kita highlight dengan menggunakan kuning dulu ya. Kode L maksudnya adalah peserta yang lulus seleksi P3K Tenaga Teknis BKN 2024 periode 1. Ini namanya kode L, menunjukkan yaitu peserta lulus di sini. Selanjutnya yang kedua, kode R2 adalah kode R2 di sini. Peserta non-ASN terdata menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi kalau R3 di sini adalah peserta non-ASN, tapi kalau R2 adalah ex-THK 2 gitu ya. Kemudian nomor 3, peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K Tenaga Teknis tahun 2024 periode 1 agar mengisi daftar riwayat hidup. Jadi di sini bagi peserta yang sudah lulus seleksi P3K Teknis, maka nanti wajib mengisi yang namanya DRH. DRH itu apa? Daftar riwayat hidup. Nih. Kemudian dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman https://bkn.go.id pada tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Jadi kalian di sini menyampaikan kelengkapannya melalui akun masing-masing. Tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2025. Jadi Januari nanti kalian mulai mengisi DRH, daftar riwayat hidup. Kemudian nomor 4, kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut. Kelengkapannya dokumen apa aja? Yang pertama adalah pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Jadi di sini ada pas foto terbaru. Kemudian yang kedua, ijazah asli yang digunakan saat melamar. Jadi ijazah asli. Kemudian bagaimana untuk ijazah yang luar negeri? Ijazah yang luar negeri di sini telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah. Selanjutnya yang C, transkrip nilai asli. Nah, kalau yang lulusan luar negeri ini tentunya juga sudah ada konversi indeks IPK. Jadi sudah ada konversinya. Selanjutnya yang D, hasil cetak DRH. Di sini hasil cetak DRH dari laman https://bkn.go.id pada bagian nama, ini nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri. Jadi ini bedanya ya. Kalau biasanya kita menggunakan ketikan,
tetapi di sini dari hasil cetak DRH ini untuk nama, tempat lahir, dan tanggal lahir wajib ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau balok dengan tinta hitam. Kemudian ditandatangani dan dibubui materai. Selanjutnya nomor E. Surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubui materai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran 3 pengumuman ini. Jadi nanti di situ ada surat pernyataan 5 poin. Nah, ini juga kalian tanda tangani. Selanjutnya, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ini kita highlight juga. Yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH. Selanjutnya yang G, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Ini biasanya itu dari rumah sakit gitu ya, rumah sakit umum RSUD tuh. Yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025. Kemudian yang H, surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Biasanya ini surat keterangan bebas nafza itu ya. Sama juga nanti kalian mencarinya di rumah sakit, lebih enak seperti itu. Kemudian apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, peserta yang dinyatakan lulus tenaga teknis periode 1 tidak mengisi DRH dan atau tidak dapat memenuhi atau melengkapi kelengkapan dokumen, maka dianggap tidak memenuhi syarat dan atau dianggap mengundurkan diri. Jadi kalau di situ tidak mengisi DRH yang ada di atas, maka dianggap mengundurkan diri. 6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri. Kemudian nomor 7, apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir, kemudian mengundurkan diri dari kelulusan, maka panitia seleksi pengadaan ASN BKN dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi di bawahnya. Jadi kalau ada yang mundur, maka ditariklah nilai yang ada di bawahnya tadi. Selanjutnya nomor 8, dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk NIP ya, kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar selama 2 tahun anggaran. Jadi kalau sudah dapat NIP kemudian dia mengundurkan diri, maka sanksinya tidak bisa melamar menjadi ASN selama 2 tahun ke depan. Selanjutnya nomor 9, peserta yang dinyatakan lulus seleksi bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu atau menyalahi aturan, maka di sini ada pejabat pembina kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai P3K. Selanjutnya nomor 10. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi P3K, BKN berhak membatalkan kelulusan. Jadi kalau ada paham radikalis dan itu sudah tentunya ketahuan sama BKN, maka berhak membatalkan BKN tersebut, berhak membatalkan kelulusannya. Yang terakhir nomor 11, lain-lain di sini yang A, petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta. Jadi kalian untuk peserta yang sudah lulus untuk pengisian seperti apa DRH-nya di situ pada laman SSC ASN BKN bisa kalian lihat pada akun kalian masing-masing. Selanjutnya yang B. Berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pegawai Negara nomor 9 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi calon ASN, peserta seleksi tidak diperkenankan menggunakan materai yang sudah pernah.
Di sini ada kata-kata tidak ya, kita highlight. Tidak boleh menggunakan materai yang sudah digunakan. Di sini. Jadi materainya itu harus benar-benar new. Karena di situ kan ada biasanya nomor-nomor seri materai ya. Tapi kalau materainya sudah pernah dipakai, nah itu artinya berarti bukan materai yang baru lagi. Materai bekas pakai, materai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai dengan undang-undang. Contohnya materai hasil unduh, hasil edit itu tidak boleh. Selanjutnya yang C. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkn.go.id. Jadi semuanya pasti akan diupload di situs bkn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut. Yang D, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Yang E, dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi P3K tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada calo, abaikan saja. Yang F, kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, seperti tadi sudah saya sampaikan kayak calo gitu ya, baik dari pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan. Dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain, dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun. Yang terakhir, keputusan panitia seleksi bersifat final dan mengikat. Nah, di sini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2024 Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN 2024. Nah, itu tadi untuk pengumuman kelulusan untuk P3K teknis dan juga kelengkapan apa saja yang harus kalian persiapkan dan yang harus kalian isi ketika kalian sudah dinyatakan lulus. Semoga ini bermanfaat. Selamat pagi, sampai jumpa di lain kesempatan.